Om Swastiastu, Om Abhinamastu Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu yang berbahagia dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di sebuah peninggalan bersejarah, kejayaan pada era Majapahit di zaman kepemimpinan Brawijaya V, yaitu di Candi Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Agama Hindu bagi banyak masyarakat juga dikenal dengan nama Sanatana Dharma, kebenaran yang abadi. Ajaran kebenaran yang telah ada ribuan tahun yang lalu ini banyak sekali mengandung ilmu pengetahuan, baik pengetahuan secara moral, materi, hingga pengetahuan tentang rohani. Pandangan yang luas akan hukum dan aturan moralitas sehari-hari yang berdasar pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Oleh karena itu, ajaran agama Hindu dikenal sebagai ajaran pengetahuan yang sangat lengkap. Selain mengajarkan banyak hal, agama Hindu memiliki banyak kitab suci, baik Sruti maupun Smriti. Weda adalah salah satu kitab suci umat Hindu yang merupakan kumpulan wahyu dari Tuhan yang pada awal turunnya disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Namun demikian, Weda juga diyakini sebagai sastra tertua dalam peradaban manusia yang ada hingga sampai saat ini. Tujuan agama Hindu adalah mencapai kesempurnaan hidup, yaitu Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Untuk mencapai hal tersebut, Hindu menjabarkan menjadi 3 kerangka dasar. 3 kerangka dasar tersebut dari tatwa, filsafat, susila atau etika, dan upacara atau yatnya. Tatwa adalah cara kita melaksanakan ajaran agama dengan mendalami pengetahuan dan filsafat agama. Tatwa sebagai dasar keyakinan Hindu mencakup 5 hal yang disebut Panca Srada, yaitu Widitatwa, Karmapala Tatwa, Punarbawa Tatwa, dan Moksa Tatwa. Susila adalah cara kita beragama dengan mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari agar sesuai dengan kaidah agama. Susila memegang peranan penting bagi tata kehidupan manusia sehari-hari. Realitas hidup bagi seseorang dalam berkomunikasi dengan lingkungannya akan menentukan sampai di mana kadar budi pekerti manusia itu sendiri, dan dia akan memperoleh simpati dari orang di sekitarnya. Upacara adalah kegiatan keagamaan dan karya suci yang dilaksanakan dengan ikhlas karena getaran jiwa atau rohani dalam kehidupan ini berdasarkan dharma sesuai ajaran sastra suci Hindu. Yatnya dapat pula diartikan memuja, menghormati, berkorban, dan penyerahan dengan penuh keikhlasan kepada Sang Pencipta demi kelangsungan kehidupan yang baik. Ketiga bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang lainnya. Dari 3 kerangka ajaran agama Hindu, apabila umat Hindu mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan mempunyai dampak kehidupan yang luar biasa. Dunia yang isinya ini akan tercapai pada titik keseimbangan dan alam akan mencapai keharmonisannya. Dalam konsep ajaran Hindu, bahwa kebahagiaan hanya akan terwujud jika adanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Ajaran ini disebut dengan Trihita Karana. Manusia memiliki peranan utama dalam mewujudkan keharmonisan di antara ketiga faktor tersebut. Dalam kehidupan ini, semua aktivitas memiliki aturan, etika, dan susila. Semua yang ada di alam bebas maupun di dunia harus mengikuti aturan dalam pergerakannya. Jika aturan ini tidak diikuti, maka kekacauan yang akan timbul. Mewujudkan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia memiliki kelebihan dalam menerima ajaran-ajaran susila, etika, dan dalam menghubungkan diri dengan Tuhan. Ada aturan yang harus diikuti dalam melaksanakannya, baik itu persembahyangan secara pribadi maupun persembahyangan secara bersama-sama. Etika persembahyangan harus dibangun bersama oleh seluruh umat Hindu yang ada di bumi Nusantara ini, sehingga perjalanan rohani kita, perjalanan spiritual kita terhadap pribadi kita dengan Tuhan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Hubungan manusia dengan alam jelas yang paling menentukan adalah manusia itu sendiri. Alam secara kodrati hanya akan memberikan reaksi terhadap segala perlakuan manusia kepada alam itu sendiri. Dewasa ini banyak terjadi bencana alam,
banjir bandang, pemanasan global, angin puting beliung, dan semua terjadi hampir merata di Nusantara ini. Jika ditelusuri, maka semua itu adalah akibat ulah manusia sendiri yang merupakan etikanya di dalam kita menjaga alam semesta. Alam semesta memiliki aturan, hukum tersendiri dalam pergerakannya yang disebut dengan reta. Bumi berputar pada porosnya dan mengitari matahari. Demikian pula dengan planet-planet yang lain. Tuhan menciptakan hukum alam ini mengikuti aturan, maka akan terjadi kehancuran dan tentunya kita akan tidak menghendaki demikian apabila kita melanggar itu sendiri. Sejatinya, agama diturunkan Tuhan adalah untuk manusia, sehingga penerapan lebih kepada usaha memanusiakan manusia agar lebih manusiawi. Prinsipnya adalah bagaimana melalui ajaran agama, kehidupan manusia selalu dalam keadaan sejahtera dan bahagia, diliputi suasana aman, nyaman, rukun, dan damai. Sehingga kalau ada pertanyaan, agama apa yang baik? Sebenarnya bukan pada agamanya, tetapi pada manusianya. Kalau agama, apapun namanya, sudah pasti baik dan benar, karena merupakan ajaran dari Tuhan. Hanya saja ketika ajaran agama diperlakukan, seringkali tampil tidak manusiawi, melanggar dan bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Paling mendasar, keberadaan agama yang berbeda-beda bagaikan pelangi warna-warni, justru akan acap kali dimulai warna gelap, sehingga menutupi kecemerlangan pikiran, seakan-akan tidak beragama. Padahal agama adalah ajaran Tuhan. Apapun label namanya bertujuan sejalan, mengangkat derajat dan martabat manusia menjadi lebih terhormat. Jika saja pernyataan di atas merasuk dalam pemahaman, meresap dalam penghayatan batiniah umat, sepertinya dunia ini benar-benar menjelma menjadi surga di dunia yang nyata. Persoalannya, sebagaimana hukum Raweda berlaku, selalu muncul dua kutub pandangan yang bisa jadi mempertajam perbedaan. Dalam Pustaka Suci Weda dinyatakan sebuah kalimat Tatwam Asi yang bermakna, itu adalah engkau, dia adalah kamu, aku adalah dia, engkau adalah aku, dan seterusnya. Bahwa setiap manusia adalah saudara dari manusia lainnya dan teman dari insan ciptaannya. Sesanti Tatwam Asi ini menjadi landasan etik dan moral bagi umat Hindu di dalam menjalani hidupnya, sehingga dia dapat melaksanakan kewajibannya di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Berpedoman pada filsafat Tatwam Asi, maka umat Hindu sebagai bagian dari warga bangsa Indonesia wajib mengamalkan ajaran agamanya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Umat Hindu harus mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara, serta demi keluhuran harkat dan martabat umat manusia di dunia. Apa saja yang menjadi masalah bangsa kita adalah masalah yang harus dihadapi bersama oleh seluruh umat Hindu. Dengan bekerja sama, bahu-membahu, dan dalam suasana kerukunan sejati dengan sesama umat beragama, maka semuanya akan terwujud dengan baik. Sebagai warga negara, umat Hindu harus tunduk dan patuh kepada konstitusi, serta berupaya membudayakan nilai-nilai Pancasila, pandangan hidup bangsa Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Oleh karena itu, dalam rangka sosialisasi dan inkulturisasi nilai-nilai luhur agama, mengamalkan ajaran agamanya secara benar dengan mengupayakan revitalisasi terhadap mantra-mantra, ayat-ayat suci Weda, sehingga mampu memberikan kontribusinya terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, maka umat Hindu akan dapat berjalan seiring, selaras, serasi, dan seimbang dengan umat lain, karena memiliki dasar pandangan yang sama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pada itu, maka suasana kebersamaan dan kerukunan umat beragama mampu sinergi, suku, ras, dan golongan yang penuh dengan perdamaian didorong oleh rasa kesadaran nasional niscaya akan terwujud dengan harmonis. Kesadaran nasional harus mempunyai sikap mental, jiwa, dan semangat kebangsaan, nasionalisme, sebagaimana menjadi tekad suatu masyarakat untuk secara sadar membangun masa depan warganya. Umat Hindu Nusantara yang berbahagia, begitu luar biasanya ajaran Sanatana Dharma kita ini. Mari kita pelajari, kita pahami, dan kita aktualisasikan dalam kehidupan kita di dalam masyarakat.
Dari bumi lereng Lawu, Karanganyar, kami gelurakan semangat perdamaian untuk seluruh penjuru Nusantara. Semoga damai di hati, damai di bumi, damai selama-lamanya. Rahayu Sagung Dumadi. Om Santi, 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 Om.